Saya Junior Perbawani dengan NPM 21103060019. Saya sendiri, Afi Durotun Nafia dengan NPM 21103060030. Nama saya Isnani Nurmaiti dengan NPM 2120306041. Saya Farah Miftahul Rizky dengan NPM 21203061000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syita Fatiatna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial. Kami di sini dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai metode variasi parameter persamaan diferensial orde tinggi. Kemudian masuk kepada pembahasan materi metode variasi parameter. Metode variasi parameter digunakan untuk menentukan solusi khusus dari persamaan diferensial linier tak homogen orde ke n dengan rumus Lj sama dengan Y pangkat N ditambah P1 TY pangkat N-1 ditambah titik-titik ditambah Pn min 1 TY aksen ditambah Pn TY sama dengan GT menghasilkan persamaan 1.1, yaitu kelanjutan dari metode persamaan diferensial orde 2. Hal ini mengandung arti bahwasanya perkembangan solusi pada persamaan diferensial orde 2 dapat diperluas secara langsung guna menentukan solusi dari persamaan diferensial orde tinggi atau lebih. Solusi umum dari persamaan homogen adalah Y CT sama dengan C1 Y1T ditambah C2 Y2T ditambah titik-titik sampai dengan ditambah dengan CN YNT. Kemudian menghasilkan persamaan 1.2. Dari solusi umum persamaan homogen tersebut, kita dapat menemukan solusi khususnya, yaitu yang secara matematis dapat kita tuliskan YT sama dengan sigma dari M1 sampai dengan N YNT integral dengan batas atas T dan batas bawah T0 GS WS dibagi W S DS. Nah, pada perkembangannya nanti mungkin kita akan menjumpai suatu N yang membesar atau menaik. Nah, mungkin akan lebih sulit menemukan YT menggunakan rumus tersebut. Nah, untuk lebih sederhananya atau untuk memudahkan kita dalam menghitungnya, kita dapat menggunakan identitas Abel, yaitu WT sama dengan W Y1 sampai YNT sama dengan C dikali E dalam kurung minus integral P1T dt. Nah, dari persamaan tersebut kita akan menemukan solusi khusus atau YT. Nah, kemudian untuk menemukan solusinya, kita dapat menjumlahkan solusi umum dan solusi khusus yang telah kita dapatkan. Maka kita akan mendapatkan solusi dari suatu persamaan diferensial orde tinggi. Baik, yang selanjutnya yaitu masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan solusi umum menggunakan metode variasi parameter dari persamaan diferensial berikut. Y triple aksen min 4Y double aksen plus 3Y aksen sama dengan E pangkat min T. Nah, untuk cara penyelesaiannya, langkah pertama kita harus mencari solusi homogennya terlebih dahulu. Dengan mengubah bentuk persamaan diferensial tadi ke dalam bentuk permisalan menjadi M pangkat 3 min 4M kuadrat plus 3M sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akarnya, yaitu M kali M kuadrat min 4M plus 3 sama dengan 0. M dikali M min 1 dikali M min 3 sama dengan 0. Maka dapat diketahui M1-nya sama dengan 0,
M2 sama dengan 1 dan M3 sama dengan 3. Sehingga diperoleh solusi homogennya sama dengan C1E pangkat 0 plus C2E pangkat T plus C3E pangkat 3T. Kemudian langkah kedua yaitu mencari solusi partikularnya. Dilihat dari solusi homogennya tadi, maka dapat kita ketahui Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan E pangkat T, dan Y3 sama dengan E pangkat 3T. Kemudian kita cari turunan pertama dan turunan kedua dari masing-masing Y tersebut. Maka diperoleh Y1 aksen sama dengan 0, Y1 double aksen sama dengan 0, Y2 aksen sama dengan E pangkat T, Y2 double aksen sama dengan E pangkat T, Y3 aksen sama dengan 3E pangkat 3T, Y3 double aksen sama dengan 9E pangkat 3T. Kemudian kita mencari nilai Wronskiannya. Nah, maka nilai W atau Wronskian dapat kita ketahui dengan menghitung determinan dari matriks 3x3 yang entry-entrynya itu merupakan nilai dari Y1, Y2, Y3 yang telah kita ketahui tadi beserta turunan-turunannya. Sedemikian sehingga diperoleh hasilnya itu 9E pangkat 4T min 3E pangkat 4T sama dengan 6E pangkat 4T. Nah, begitu juga untuk W1, W2, dan W3 masih menggunakan cara yang sama, namun terdapat ketentuan pada kolom matriksnya, yaitu untuk W1 kolom 1 itu diubah menjadi 0, 0, GT. Nah, GT-nya dapat kita ketahui yaitu E pangkat min T. Nah, untuk W2 pada kolom kedua itu juga diubah menjadi 0, 0, E min T. Begitu juga untuk W3 yang diubah itu pada kolom ketiga. Selanjutnya caranya sama, yaitu dengan menghitung determinan dari matriks tersebut. Sehingga diperoleh W1T sama dengan 3E pangkat 3T min E pangkat 3T sama dengan 2E pangkat 3T. Untuk W2T sama dengan 0 min 3E pangkat 2T sama dengan min 3E pangkat 2T. Nah, W3T sama dengan 1 min 0 sama dengan 1. Nah, tadi kan sudah didapat nilai W, W1, W2, W3. Kemudian kita mencari nilai U1, U2, dan U3. U1 itu sama dengan integral dari W1 per W dt sama dengan integral 2E pangkat 3T per 6E pangkat 4T dt menjadi 1/3 integral E pangkat min T dt sama dengan min 1/3 E pangkat min T. Untuk U2 sama dengan integral dari W2 per W dt sama dengan integral min 3E pangkat 2T per 6E pangkat 4T dt. Sehingga min 1/2 integral E pangkat min 2T dt sama dengan min 1/2 dikali min 1/2 E pangkat min 2T, hasilnya 1/4 E pangkat min 2T. Untuk U3-nya juga menggunakan cara yang sama, yaitu dengan integral dari W3 per W dt sama dengan integral 1/6E pangkat 4T dt.
sama dengan 1/6 integral dari E min 4T dt. Menjadi 1/6 dikali min 1/4 E pangkat min 4T sama dengan min 1/24 E pangkat min 4T. Nah, baru setelah itu kita dapat menghitung solusi partikularnya dengan rumus YP sama dengan U1Y1 ditambah U2Y2 ditambah U3Y3. Kemudian kita masukkan nilai dari masing-masing U1Y1, U2Y2, U3Y3 sama dengan min 1/3 E pangkat min T dikali 1 ditambah 1/4 E pangkat min 2T dikali E pangkat T ditambah min 1/24 E pangkat min 4T dikali E pangkat 3T sama dengan min 1/3 E pangkat min T ditambah 1/4 E pangkat min T dikurang 1/24 E pangkat min T sama dengan min 8 E pangkat min T plus 6 E pangkat min T min E pangkat min T per 24 menghasilkan min 3/24 E pangkat min T sama dengan min 1/8 E pangkat min T. Kemudian kita menghitung Y totalnya dengan rumus Y sama dengan YH plus YP. Maka sama dengan C1E pangkat 0 plus C2E pangkat T plus C3E pangkat 3T min 1/8 E pangkat min T. Jadi dapat diperoleh solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan C1E pangkat 0 plus C2E pangkat T plus C3E pangkat 3T min 1/8 E pangkat min T. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu tentukan solusi umum menggunakan metode variasi parameter dari persamaan diferensial di bawah ini. Y aksen dikurangi Y aksen ditambah Y aksen dikurangi Y sama dengan E pangkat minus 1 sin T. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita perlu mencari solusi homogennya terlebih dahulu. Kita perlu merubah persamaan diferensial pada soal tersebut menjadi persamaan karakteristik. Sehingga kita dapatkan M pangkat 3 dikurangi dengan M kuadrat ditambah M dikurangi 1 sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga menghasilkan M dikurangi 1 dikali dengan M kuadrat plus 1 sama dengan 0. Kita dapatkan M sama dengan 1 dan juga M sama dengan plus minus I atau plus minus imajiner. Dari sini kita dapatkan solusi homogennya yaitu C1 E pangkat T ditambah dengan C2 cos T ditambah C3 sin T. Kita dapatkan juga Y1-nya itu adalah ET, kemudian Y2-nya ini cos T, kemudian Y3-nya adalah sin T. Langkah selanjutnya yaitu mencari Wronskian. Nah, untuk mencari Wronskian kita perlu menurunkan Y1, Y2, dan Y3. Kemudian kita masukkan ke dalam matriks. Sehingga kita dapatkan E pangkat T yaitu Y1, kemudian E pangkat T itu Y1 aksen, kemudian E pangkat T itu adalah Y1 double aksen. Kemudian cos T ini adalah Y2, kemudian negatif sin T ini adalah Y2 aksen, kemudian negatif cos T ini adalah Y2 double aksen. Lanjutnya yang paling kanan yaitu sin T. Sin T ini adalah Y3. Kemudian kita turunkan
menjadi cos T. Kemudian untuk Y3 double aksennya adalah negatif sin T. Kemudian kita cari determinannya sehingga kita dapatkan 2E pangkat T. Selanjutnya kita cari W1 nya. Nah, untuk mencari W1 ini kita ubah kolom pertama itu menjadi 00 GT. Nah, GT nya kan di situ E pangkat min T sin T. Nah, sehingga untuk mencari W1 nya kita mencari determinan dari matriks 00 E pangkat min T sin T cos T min sin T min cos T sin T cos T min sin T, sehingga kita dapatkan W1 nya adalah E pangkat T sin T. Nah, untuk mencari W2 juga sama, kita mengubah kolom kedua menjadi 00 GT, sehingga W2 nya kita dapatkan sin kuadrat T dikurangi sin T cos T. Untuk W3 nya kita mendapatkan negatif sin kuadrat T dikurangi sin T cos T. Selanjutnya itu kita perlu mencari U1 aksen. U1 aksen ini adalah W1 dibagi dengan W, sama dengan E pangkat T sin T dibagi dengan 2E pangkat T. Kita bisa mengeluarkan E pangkat T sehingga didapatkan E pangkat negatif 2T sin T per 2. Nah, kemudian kita integralkan U1 aksen ini sehingga kita dapatkan U1 sama dengan negatif 1 per 10 E pangkat 2T dikali dengan 2 sin T ditambah cos T. Selanjutnya kita mencari U2 aksen. U2 aksennya dapat kita cari dengan rumus W2 per W, sama dengan sin kuadrat T dikurangi sin T cos T per 2E pangkat T. Kita dapatkan E pangkat negatif T dikali dengan sin kuadrat T dikurangi sin T cos T per 2. Kemudian kita integralkan U2 aksen sehingga kita dapatkan U2 sama dengan 1 per 20 E pangkat negatif T dikali dengan negatif sin 2T ditambah 2T min 5. Kemudian kita cari U3 aksen. U3 aksen ini didapatkan dari rumus W3 per W, yaitu sama dengan negatif sin kuadrat T dikurangi sin T cos T per 2E pangkat T. Kita dapatkan negatif E pangkat negatif T sin kuadrat T dikurangi sin T cos T per 2. Selanjutnya kita integralkan U3 aksen ini sehingga kita dapatkan U3 sama dengan 1 per 20 E pangkat negatif T dikali dengan 3 sin 2T ditambah 2T min 5. Nah, untuk mencari YP nya itu sama dengan U1 kali Y1 ditambah U2 dikali Y2 ditambah U3 kali Y3. U1 nya itu kan tadi sudah kita cari, yaitu negatif 1 per 10 E pangkat negatif 2T sin 2 sin T ditambah cos T dikali dengan Y1 yaitu E pangkat T. Kemudian ditambah dengan U2 1 per 20 E pangkat negatif T dikali dengan negatif sin 2T ditambah 2T dikurangi 5. Kemudian dikalikan dengan Y2 nya yaitu cos T, ditambah dengan U3 yaitu 1 per 20 E pangkat negatif T dikali dengan 3 sin 2T ditambah 2T min 5 dikali dengan Y3 nya yaitu sin T. Nah, kemudian kita hitung sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu negatif 1 per 5 E pangkat negatif T cos T. Setelah mendapatkan YH dan YP, kita cari solusi totalnya.
Y itu sama dengan YH ditambah YP. Sehingga YH-nya tadi kan C1 E pangkat T ditambah C2 cos T ditambah C3 sin T. Kita tambahkan dengan YP-nya yaitu negatif 1/5 E pangkat negatif T cos T. Sehingga kita dapatkan solusi totalnya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat T ditambah C2 cos T ditambah C2 sin T dikurangi 1/5 E pangkat negatif T cos T. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Banyak salahnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini, bagi kita juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.